Anda masih bersama Anyus NTB Sepekan pemirsa, 2 kasus COVID-19 varian Kraken sudah masuk di Indonesia. Satu berasal dari warga negara asing Polandia dan warga Pamulang, Tangerang Selatan. Sementara di Nusa Tenggara Barat, khususnya kota Mataram, belum ditemukan adanya varian baru tersebut. COVID-19 hadir dengan varian baru dengan sebutan Kraken atau XBB 1.5 sudah masuk di Indonesia dengan ditemukan 2 kasus baru. Kasus pertama COVID-19 varian Kraken di Indonesia berasal dari salah satu WNA asal Polandia dan kasus kedua varian Kraken berasal dari perempuan domisili Pamulang, Tangerang Selatan. Sementara di Nusa Tenggara Barat khususnya kota Mataram belum ditemukan adanya varian Kraken. Jubir Satgas COVID-19 Kota Mataram menjelaskan varian baru ini lebih menular akan tetapi tidak berbahaya dan kasusnya belum ada di Kota Mataram. Varian baru ini seperti kayak Omicron, penularannya ya lebih menular tapi tidak berbahaya. Ya, tidak sampai seperti varian Delta. Belum, kita masih belum ada. Yang terjadi baru masih di Jawa Barat sudah ada. Tapi untuk kita mudah-mudahan tidak. Seperti Omicron lah, ya. Di luar memang ininya cukup menghebohkan, tapi alhamdulillah di Mataram khususnya kita menemukan varian baru. Masyarakat dihimbau tetap waspada dan antisipasi penyebaran virus COVID-19 varian Kraken yang sudah merebak di Indonesia secara perlahan. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, korban terdampak bencana puting beliung di Lombok Barat mengeluh lantaran rumah mereka yang rusak hingga saat ini belum tertangani oleh pemerintah. Sejumlah warga di Dusun Karangbucu, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat yang terdampak bencana puting beliung pada bulan November 2022 lalu hingga saat ini belum tersentuh bantuan perbaikan rumah. Seperti rumah Asia ini misalnya yang sebelumnya ambruk karena angin kencang namun tak kunjung mendapat bantuan. Karena bantuan tidak kunjung datang setelah 3 bulan menunggu, Asia terpaksa meminjam uang jutaan rupiah untuk memperbaiki rumahnya secara mandiri karena tempat tinggalnya tidak layak huni. Selain khawatir dengan kondisi cuaca ekstrim, Asia dan para korban lainnya yang terdampak puting beliung juga mengaku kecewa dengan lambannya penanganan dampak bencana. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan perbaikan rumah yang ambruk akibat angin kencang agar bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa. Membangun ekonomi mereka yang terpuruk karena hilangnya pekerjaan dan usaha mereka. Sehingga kepikiran itu si adik ini si kebiaya gini narik tahu lalu kenyodo nih kita balik oleh jadi nahir utang si kebiaya nih tidak guna marak nih kira aduh anda manjai 2 bulan. 2 bulan kamu tahun baru Oh iya. Kan luah dari kipira. Nih ke bawa saja dari di desa sih sudah ada, tapi untuk perbaikan belum ada ya. Untuk temboknya ada yang atapnya, yang paling banyak sih atapnya yang paling banyak. Ya. Kalak BPBD Lombok Barat, Mahnan menegaskan pihak BPBD telah mengambil langkah konkret dengan melakukan evakuasi korban bencana ke rumah kerabat terdekatnya, sembari menunggu material di drop BPBD setelah selesai asistensi dari inspektorat. Berupa makanan dan juga mengevakuasi ya, kepada tetangga ya. Kalau misalnya angin puting beliung terangkat kapnya ya tentunya kalau tidak bisa pakai terpal ya berteduh di rumah keluarga yang layak. Sembari kami mengusulkan untuk pengadaan material bahan bangunan berupa kayu, spanduk dan sejenisnya. Itu sedang berproses saat ini. Data BPBD Lombok Barat sebanyak 4 unit rumah di Dusun Karangbucu yang rusak akibat bencana puting beliung belum tersentuh bantuan. Terdiri dari 3 unit rumah rusak sedang dan 1 unit rumah rusak berat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewi Kenit ini, pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami nih, Kang? Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis. Kenapa Ya. dinamainya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu. Karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern Ya, kayak gini pattern ya. seperti Jadi kayak ini. ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami. Padahal Hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB sepekan kali ini. Saya Hidayat Ariasih berserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.